Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Rahmat Subarkah. Kali ini saya akan membuat simulasi pengisian sebuah botol kecil. Pengisian menggunakan simulasi menggunakan CFD Fluent. Kali ini saya akan membuat sebuah botol kecil yang di atasnya terdapat lubang untuk memasukkan air dan juga ada sebuah ventilasi kecil. Saya ubah terlebih dahulu unitnya menjadi sentimeter. Kemudian saya buat silinder dengan diameter 10 cm atau jari-jari 5 cm, diameter 10 cm atau jari-jarinya 5 cm, kemudian ketinggiannya sekitar 15 cm saja. Demikian. Berikutnya, lubang pengisi berada di atas. Gunakan silinder. Posisinya ada pada sumbu Y 15. Kemudian lubang pengisi ini diameternya 2 cm atau jari-jari 1 cm. Seperti ini. Kemudian saya berikan juga sebuah ventilasi. Ventilasi saya buat dari silinder. Ya. Jadi ini adalah sebuah botol air, inlet pada bagian atas, kemudian ada ventilasi. Berikutnya jangan lupa untuk merubah bahwa yang ada di dalam nanti simulasi kita itu adalah berupa fluid. Kemudian ini kita ganti dengan fluid. Ya. Karena bentuknya simetris, maka kita bisa jadikan ini YZ, apply, generate. Ya. Jadi seperti ini. Selesai. Kita lanjut ke meshing. Hasil loading warna merah menunjukkan sedang proses. Ya, ini sudah tampilan untuk meshing. Pada bagian ini ada dua hal utama yang akan kita lakukan. Yang pertama, membuat elemen atau ukuran yang lebih kecil dari membuat elemen-elemen yang kecil dan kemudian kita membuat nama dari boundary.
Yang pertama ini boundary, kita beri nama sebagai inlet. Inlet, dan parameter yang akan kita masukkan di sini adalah kecepatan air yang masuk, sehingga saya tambahkan dengan inlet velocity. Berikutnya, pada bagian ventilasi ini saya beri nama dengan ventilasi pressure. Saya berikan tambahan pressure karena pada bagian ini parameter yang akan kita masukkan adalah tekanan udara luar. Dan yang bagian ini saya beri nama dengan simetri. Oke, baik. Bagian-bagian lain jika tidak kita beri nama, maka secara otomatis default oleh CFD akan diberi sebagai wall. Berikutnya ini meshing. Ini standar, ukuran standar defaultnya adalah demikian. Kita bisa lihat berapa jumlah nodes dan juga berapa jumlah elements. Jumlah elementsnya ada 9.300 sekian. Jika kita menganggap ini ukurannya masih terlalu besar, maka kita bisa perkecil. Semakin kecil ukuran elements, maka nanti saat kalkulasi numerik akan lebih mudah untuk mencapai convergence. Sebaliknya, jika ukuran elemen yang besar, maka bisa jadi kemungkinan terjadi divergensi saat perhitungan numerik akan terjadi, dan itu akan menyebabkan hasil yang tidak baik. Baik, untuk itu saya akan memperkecil ukuran mesh dengan sizing. Selection, saya pilih semua bagiannya. Kemudian di sini adalah ukuran defaultnya 0,01, dan kali ini saya akan ubah menjadi 0,05, setengah dari yang sebelumnya. Kita generate. Kita lihat sekarang sudah terlihat ukuran lebih kecil, dan jumlah elemennya sekarang 41.000, lebih banyak dari tadi, sekitar 5 kali lebih banyak dari sebelumnya. Dan kalau misalnya kita menganggap bahwa ukuran ini masih bisa, kita ingin buat lebih kecil lagi, bisa kita ubah lagi di sini. Saya ubah menjadi 3. Saya generate mesh. Ya. 191.000. Saya kira ini sudah cukup kecil ukurannya. Sebenarnya semakin kecil ukuran, maka kerja komputer kita juga akan semakin berat. Ada namanya independency grid test untuk mengukur untuk menguji berapa ukuran meshing yang optimal. Kali ini tidak saya lakukan terlebih dahulu, kita lakukan yang standar saja. Nah, kalau sudah, maka kita sudah bisa tutup bagian ini, dan kemudian sebelum kita setup, jangan lupa untuk mengupdate. Sudah, baru kita beralih ke setup.
transient gravity, kita lihat sumbu gravitinya berada pada arah sumbu minus 9,81 minus karena arah Y negatif. Lanjut kita ke multiphase. Saya gunakan kali ini O'Leary. Jumlah substansinya atau jumlah phasesnya ada dua, yaitu air dan udara. Kemudian saya mengaktifkan multi-fluid FOF model karena adanya dua substansi yang dia itu bercampur, tetapi tidak tetap batas antara dua material tersebut terpisah. Oke. Saya masih menganggap alirannya laminer. Kemudian di sini saya tambahkan materialnya. Baru saja ada fluida berupa air atau udara. Kali ini akan saya tambahkan material berikutnya, yaitu water liquid. Saya copy, close, change create, close. Nah, kali ini sudah ada dua jenis, water liquid dan juga air. Oke. Berikutnya adalah penentuan primary phase. Yang menjadi primary phase adalah air atau udara, sedangkan yang menjadi secondary phase adalah water. Water ini saya rubah menjadi water. Ya. Close. Oke. Nah, berikutnya masih di ini interaction antara primary phase atau air dengan udara tadi. Kita juga harus tentukan surface tension. Ini interaksi antara udara dengan air. Kita tentukan surface tensionnya atau tegangan permukaan antara air dengan udara itu 0,073. Nilai ini bisa kita dapatkan dari keterangan tegangan permukaan. Oke. Kemudian close. Baru setelah itu kita beralih ke boundary condition. Pada boundary condition, pada sisi inlet, mixture, velocity inlet, perhatikan di situ. Karena juga berhubungan dengan udara luar, maka tekanannya 0. Kemudian untuk sisi air, untuk sisi udara, kecepatannya 0. Sedangkan untuk sisi water, kecepatan air masuknya saya tentukan 0,1 meter per detik. Sedangkan volume fraction saya ganti menjadi 1. Maksudnya adalah yang masuk pada sisi inlet itu adalah keseluruhannya adalah water atau air. Oke. Kemudian untuk sisi ventilasi ini kita ubah pressure outlet. Berhubungan dengan udara, tekanan atmosfer, maka ini kita isikan dengan 0. Ya, cukup itu. Baik.
Selanjutnya kita masuk ke initialization. Saya pilih hybrid, initialize. Kemudian patching. Nah, karena saya menganggap bahwa pada kondisi awal tidak ada air pada botol atau tabung tersebut, maka water volume fraction-nya itu 0. Maksudnya adalah 0, itu tidak berisi air sama sekali. Semuanya adalah udara, patching, close. Karena ini transient, maka akan saya simpan perhitungan numeriknya setiap satu time step. Kemudian saya akan lihat hasilnya nanti menggunakan CFD Soft. Ini adalah permukaan yang akan saya tinjau, dan ini adalah parameter yang akan saya lihat. Pressure, absolute pressure. Volume of fraction, water, volume of fraction water. Ya. Baru kita lanjutkan ke calculation. Saya perkirakan botol ini akan terisi penuh dalam waktu kurang lebih 5 detik, dan setiap time stepnya saya isikan 0,02 detik. Karena 5 detik, maka ini akan membutuhkan 250 time step. 250 kali 0,02, maka akan saya dapatkan simulasi totalnya nanti dalam waktu 5 detik. Kemudian ini saya isikan 10 iterasi maksimum setiap time step, kemudian calculation. Masih berlangsung, kita tunggu proses. Di sini terlihat ada global current number, nilainya 13, sekian. Nah, batas maksimumnya adalah 250. Jika current numbernya lebih dari 250, maka simulasi akan terhenti.
Dan untuk mengatasi hal tersebut, yang bisa kita lakukan adalah memperkecil ukuran elements atau memperkecil time step-nya. Kalau tadi saya gunakan 0,02 detik, maka jika tercapai 250 untuk current number-nya, maka kita harus kurangi dari 0,02 detik tadi. Kita tunggu saja sampai kalkulasi selesai. Ya, ternyata pada iterasi ke 350 sekian terjadi ada divergensi sedikit di sini, sehingga secara otomatis CFD akan menghentikan perhitungan calculation complete. Kita klik OK, kemudian kita lihat apa sebabnya di situ. Di sini terlihat error at node 0, global current number is greater than 250. Jadi global current number itu harus selalu di bawah 250. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Ada beberapa cara. Yang pertama, memperkecil elements. Atau yang kedua adalah dengan memperkecil time step. Ini kita bisa kurangi menjadi 0,005 atau ya lebih rendah lagi. Otomatis kita harus nantinya menambah number of time steps. Oke, baik. Nanti kita akan ulas bagaimana caranya. Sekarang kita tutup dulu. Nah, di sini kita bisa lanjutkan ke result. Tadi baru selesai time step ke 300 iterasi ke 350 atau time setnya di 35 atau sudah berjalan 0,35 detik. Kita bisa lihat hasilnya. Ya. Location, kita buat plane 1. Kita lihat di sini di bidang YZ, kita pilih YZ plane, kemudian apply, ada di bagian sana. Posisikan. Ya, seperti ini. Kemudian kita lihat kontur ada di plane 1, kemudian variabel yang akan kita lihat adalah volume fraction. Pilih water volume fraction. Oke. Kemudian ini konturnya kita perbesar menjadi 100. Apply. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat animasinya di sini, save movie. Kemudian kita dari time step 0. Ini air masuk time step. Ini bukan detik ya, ini time step. Satu time step itu 0,01 detik. Jadi diperkirakan
cara air akan masuk ke dalam tabung itu akan demikian. Yang merah ini adalah air, sedangkan yang biru ini adalah udara. Timestamp ke 21. Ya, memang nantinya kita harus memvalidasi apakah aliran ini sama seperti yang akan terlihat saat eksperimen atau tidak. Ya, selesai pada time step ke-35. Di time step ke-35 tadi terjadi current number yang di atas 250. Oke, baik. Nanti movie-nya bisa kita lihat di folder ini. Oke, selesai. Nah, tadi saya bagaimana cara mengatasi current number yang lebih dari 250. Salah satunya adalah dengan memperkecil ukuran elemen. Bisa kita modifikasi di sini, sebelumnya kita duplicate terlebih dahulu. Oke, kemudian kita modifikasi meshing-nya. Jadi ketika ini sama dengan dia, cuman ketika ini kita ubah akan tidak mengganggu yang ada di sebelumnya. Oke, kita lihat di sini ukuran mesh-nya, jumlah elemennya 330.000. Kemudian di sini saya akan memperkecil ukurannya. Ini dari 0,0025 saya ingin perkecil menjadi 0,002. Generate mesh. Oke, kemudian kita lihat di sini statistiknya. Sekarang jumlah meshnya, jumlah elemennya menjadi 642.000. Hampir dua kali lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Oke. Nah, kemudian ini sudah selesai untuk modifikasi mesh. Jangan lupa untuk mengupdate terlebih dahulu. Oke, berikutnya kita beralih ke setup. Jadi karena ada perubahan meshing, kemudian kita gunakan yang baru. Nah, untuk setup di sini, parameter yang lain itu tidak akan berubah. Kita bisa lihat di sini. Masih transient, gravity juga sudah setting seperti yang tadi. Kemudian models juga multiphase Eulerian.
materials juga water, dan ini ada semua. Kemudian yang di sini juga air sebagai primary base, water sebagai secondary, dan seterusnya. Hanya saja yang perlu kita lakukan kali ini adalah tetap harus menginitialization. Double klik, initialize. Oke. Jangan lupa untuk melakukan patching. Water volume fraction-nya 0 karena tabung dalam keadaan kosong. Close. Kemudian kita lanjut ke run calculation. Nah, ini kita bisa kurangi time step size-nya agar mencegah terjadinya current number lebih dari 250. Kita bikin setengah dari yang tadi. Kan, tapi nanti ini juga kita harus tambah nih menjadi 600. 600 kali 0,05 kan 3 detik. Totalnya 3 detik. Saya ganti menjadi 600 dan kemudian calculate. Nah, sekarang prosesnya sedang kalkulasi numeriknya. Kita tunggu saja sampai seluruh kalkulasinya selesai. Dan jika terjadi hal seperti tadi, saya yakin tidak akan terjadi pada time step atau iterasi ke sekitar 350-an tadi. Bisa jadi baru akan terjadi current number lebih dari 250 itu pada time step yang jauh lebih besar. Atau mudah-mudahan harapan kita current number sebesar lebih dari 250 itu tidak terjadi lagi. Nah, kalau terjadi lagi seperti itu, maka yang kita lakukan adalah mengecilkan ukuran elemen atau memperkecil time step size-nya tadi. Oke. Baik, selamat mencoba. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.